Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo para siswa, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang sedang belajar dari rumah selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Marni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks non-fiksi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, siswa hebat, mari kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memperkirakan dan menyampaikan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Memperkirakan hanya berdasarkan judulnya saja. 2. Menggali informasi dan menyampaikan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Dapatkah kamu memperkirakan atau menebak informasi dalam teks hanya dengan membaca judul teks tersebut? Dan apakah informasi perkiraan yang hanya membaca judul teks sama dengan informasi ketika kalian membaca teks secara keseluruhan? Perhatikan penjelasan berikut. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi misalnya buku kesehatan, esai, artikel, atau biografi seseorang. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku atau teks dengan membaca judul buku atau teksnya. Judul buku atau teks biasanya mencerminkan isi buku atau teks tersebut. Perhatikan judul teks berikut. Kira-kira apa ya informasi dari teks tersebut? Berdasarkan judulnya, kita dapat memperkirakan informasinya seperti definisi pola hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Setelah memperkirakan informasi hanya melalui judul teks, kita dapat mencocokkan hasil perkiraan informasi kalian dengan membaca teks berikut. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah usaha setiap orang agar tubuhnya selalu sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita dengan lancar. Berikut yang perlu diperhatikan dalam menjaga tubuh agar selalu sehat. 1. Makan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, tentu kita memerlukan energi di dalam tubuh kita. Energi dalam tubuh diperoleh dari makanan. Makanan yang sebaiknya kita konsumsi harus mengandung gizi seimbang. Artinya, makanan tersebut memiliki zat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, tubuh akan terpelihara kesehatannya. 2. Olahraga. Aktivitas fisik ini memang seringkali ditinggalkan, padahal tubuh perlu bergerak untuk memaksimalkan fungsinya. Olahraga merupakan cara mudah yang dapat dilakukan. Orang yang tidak pernah melakukan olahraga akan sangat rentan untuk terkena penyakit. Akan tetapi, bagi orang yang sering berolahraga, kekebalan tubuhnya akan terbentuk dengan sempurna, sehingga dapat melindungi dirinya dari berbagai penyakit. 3. Istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur yang cukup ternyata mampu memengaruhi kesehatan seseorang.
Manfaat istirahat bagi tubuh terasa saat kita mengerjakan berbagai aktivitas yang cukup melelahkan. Dengan tidur yang cukup inilah, maka tubuh dapat kembali segar setelah lelah beraktivitas seharian penuh. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pola hidup sehat. Tetaplah menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang teratur sehingga kita dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih optimal dengan gaya hidup yang sehat. Ternyata informasi perkiraan yang kita dapat dengan hanya membaca judul teks hampir sama dengan informasi yang kita dapat ketika membaca teks secara keseluruhan. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu menggali informasi tentang teks non-fiksi. Informasi dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kalian dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu 1. Membaca keseluruhan teks dengan baik. 2. Mencatat tiap informasi penting dalam teks. 3. Membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. 4. Mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Apabila kalian diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks lisan, kalian perlu berkonsentrasi dalam menyimak teks tersebut. Catatlah kata kunci pada teks dan dengarkanlah soal yang dibacakan. Semoga penjelasan dari Ibu bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya ada kuis. Nomor 1. Apa sumber informasi dari judul yang dapat membantu kita memperoleh perkiraan informasi pada teks non-fiksi? A. Kata kunci, B. Kata utama, C. Gagasan pendamping, dan D. Gagasan argumen. Yang manakah jawaban yang benar? A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, kata kunci. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk teks non-fiksi adalah A. Sang Kuryang, B. Biografi Insinyur Soekarno, C. Kancil yang Cerdik, D. Legenda Batu Menangis. Manakah yang termasuk teks non-fiksi? Ya, benar sekali. Yang termasuk teks non-fiksi adalah yang B, Biografi Insinyur Soekarno. Nomor 3. Teks non-fiksi memiliki sifat A. Imajinatif, B. Khayalan, C. Informatif, D. Fantasi. Yang manakah yang merupakan sifat dari teks non-fiksi? Yang benar adalah yang C. Informatif. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4. Kesalahan penulisan informasi disebabkan karena A. Konsentrasi saat membaca, B. Membaca teks dengan cepat, C. Membaca teks sambil menonton, dan D. Menemukan informasi dalam bacaan. Yang manakah jawaban yang paling benar? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, konsentrasi saat membaca. Kita lanjutkan yang nomor terakhir. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan contoh teks non-fiksi adalah
A. Cerpen, B. Fabel, C. Dongeng, D. Laporan. Yang manakah jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D. Laporan. Sekian kuisnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.